Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran biologi hari ini. Tapi sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin kalian mengisi absen terlebih dahulu di dalam form Google Form yang Bapak sediakan. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada yang tahu nggak sih apa itu klasifikasi makhluk hidup? Ya, jadi klasifikasi itu berarti pengelompokan. Nah, berarti klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup. Nah, pertama-tama, kalian pernah nggak sih pergi ke perpustakaan atau masuk ke tempat penjualan buku? Bapak yakin kalian pernah ke sana untuk mencari atau membeli buku ataupun hanya lewat saja ya. Nah, di sana biasanya ada petunjuk untuk menunjukkan lorong atau tempat buku kita berada. Nah, secara tidak langsung, petugas perpustakaan atau tempat penjualan buku ini telah mengelompokkan buku agar mudah ditemukan. Nah, ini sama dengan biologi, di mana ada satu teknik pengelompokan makhluk hidup atau kita sebut klasifikasi makhluk hidup. Nah, kenapa sih kita harus melakukan pengelompokan makhluk hidup? Ada yang tahu kenapa? Ya, karena seperti yang kita tahu ya, bahwa organisme yang ada di dunia ini banyak sekali. Bahkan diperkirakan sampai 9 atau 8,7 juta organisme. Nah, dan yang baru selesai diidentifikasi oleh para peneliti itu baru 1,8 juta. Nah, yang berarti bahwasannya banyak organisme yang belum ditemukan atau belum diselesaikan identifikasinya. Nah, oleh karena itu peneliti melakukan pengelompokan untuk memudahkan kita mengenali makhluk hidup. Nah, jadi tujuan atau alasan dilakukannya pengelompokan atau klasifikasi ini apa sih? Nah, yang pertama itu adalah untuk keteraturan. Kenapa keteraturan? Jadi jika keteraturan dalam keragaman organisme tersebut akan bisa memudahkan penggunanya. Penggunanya itu kita atau para peneliti. Nah, lalu selain keteraturan, untuk mengetahui kekerabatan. Nah, itu adalah fungsi yang kedua, yaitu untuk mengetahui kekerabatan antar organisme. Nah, jika sudah kita identifikasi dan diketahui kekerabatannya, maka diharapkan kita bisa menyadari peranan organisme yang banyak ini dalam ekosistem. Nah, selanjutnya, ada yang tahu nggak sih ada berapa metode atau jenis klasifikasi yang ada? Ya, jadi ada 3 jenis atau metode klasifikasi. Yang pertama itu klasifikasi alami, yang kedua klasifikasi buatan, yang ketiga klasifikasi filogenik. Nah, lalu apa sih klasifikasi alami? Nah, klasifikasi alami adalah pengelompokan berdasarkan ciri-ciri yang mudah teramati, yang bisa dilihat dari morfologinya, ukurannya, atau habitatnya. Nah, contohnya seperti pada tumbuhan, kita bisa menentukan tumbuhan itu jenis pohon, perdu, atau semak dilihat dari ukurannya. Lalu pada hewan, kita bisa melihat hewan itu tinggal di mana dari habitatnya, yaitu tinggal di air atau di darat. Lalu ada yang kedua yaitu klasifikasi buatan. Nah, klasifikasi yang dilakukan berdasarkan kegunaannya. Jadi klasifikasi ini digunakan berdasarkan kegunaannya, yaitu seperti kegunaannya adalah ada yang tanaman hias dan tanaman obat. Lalu yang ketiga ada klasifikasi filogenik. Nah, klasifikasi yang dilakukan menurut hasil analisis DNA, lalu akan diketahui kerabatan dari setiap organismenya. Nah, dari ketiga klasifikasi, jenis klasifikasi atau metode klasifikasi ini, yang paling detail yaitu adalah klasifikasi filogenik karena menggunakan analisis DNA yang secara otomatis akan menghasilkan data yang lebih lengkap, lebih detail, dan lebih banyak daripada klasifikasi yang lainnya. Nah, lalu selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang urutan takson. Ada yang sudah tahu anak-anak apa itu urutan takson? Ya, jadi urutan takson ini yaitu berguna untuk menunjukkan kelompok makhluk hidup dari urutan tertinggi sampai terendah. Nah, lalu di urutan pertama itu ada yang disebut dengan kingdom atau kerajaan. Lalu yang kedua ada phylum atau divisio. Lalu selanjutnya ada kelas. Kemudian ada ordo atau bangsa. Selanjutnya family atau suku. Lalu genus. Dan yang terakhir adalah spesies. Nah, semakin ke bawah tingkatannya, semakin banyak memiliki persamaan ciri. Jadi semakin ke bawah dari kingdom sampai ke spesies itu semakin banyak memiliki persamaan cirinya. Tapi jika dari bawah sampai ke atas, berarti dari spesies sampai kingdom itu semakin banyak anggotanya. Nah, setelah kita tahu tingkatan takson,
Sekarang Bapak akan memberikan contoh klasifikasi, dimulai dari kingdom. Nah, di sini Bapak memilih kingdom Animalia atau hewan. Lalu untuk phylum, Bapak memilih hewan bertulang belakang atau yang disebut dengan chordata. Lalu untuk kelas, Bapak memilih hewan yang memiliki kelenjar susu atau yang sering disebut dengan mamalia. Lalu untuk ordo, untuk menentukan ordo ini kita bisa menentukannya dengan apa yang hewan ini makan. Bapak memilih hewan yang memakan daging atau yang kita sering sebut dengan carnivora. Nah, ordo carnivora, lalu familinya Bapak memilih Felidae, untuk genusnya Felis dan spesiesnya Felis tigris. Nah, ada yang tahu apa itu Felis tigris? Yang apa sih Felis tigris ini? Ya, betul. Felis tigris ini yang sering kita sebut atau kita ketahui sebagai harimau. Nah, selanjutnya Bapak akan membahas tentang aturan tata nama. Nah, atau dalam klasifikasi makhluk hidup sering disebut dengan binomial nomenklatur. Nah, ada yang tahu anak-anak apa itu artinya binomial nomenklatur? Nah, jadi binomial nomenklatur itu berarti tata nama ganda. Nah, jadi untuk pemberian nama spesies ini ada aturannya, tidak bisa sembarangan. Nah, jadi setiap organisme yang memiliki ciri yang berbeda atau kekerabatan yang berbeda itu tidak bisa memiliki nama yang sama. Nah, tapi jika satu spesies baru boleh namanya sama. Nah, jadi ada beberapa aturan. Yang pertama yaitu penamaan spesies itu terdiri dari dua kata, lalu harus dengan bahasa Latin. Kenapa sih harus menggunakan bahasa Latin? Ya, karena bahasa Latin itu adalah bahasa yang tidak bertambah kosakatanya. Lalu kata pertama itu berperan sebagai petunjuk genus atau marga. Dan di kata pertama ini harus menggunakan huruf kapital pada awalannya. Lalu untuk kata kedua berperan sebagai petunjuk spesies. Nah, diawali dengan huruf kecil atau non kapital. Lalu kemudian dalam penulisan spesies harus diberi garis bawah yang terpisah. Nah, harus terpisah ya, antara kata pertama dan kata kedua itu garis miringnya harus terpisah. Lalu harus tulisannya dicetak miring. Nah, apa sih yang bisa menentukan hewan ini satu spesies atau tidak, yaitu dengan cara mengawinkannya. Jadi jika hewan ini dikawinkan bisa menghasilkan anak. Nah, anaknya ini bisa menghasilkan anak kembali atau yang disebut dengan keturunan fertil. Nah, setelah kita mengetahui tata cara penamaan, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang perkembangan atau sejarah dari klasifikasi makhluk hidup, di mana diawali dengan klasifikasi dua kingdom atau dua kerajaan yang dicetuskan oleh Aristoteles. Jadi dalam klasifikasi dua kingdom ini, hewan atau spesies hanya dibedakan dari cara mereka memperoleh makanan, di mana ada kelompok organisme autotrof, yaitu yang termasuk tumbuhan, dan heterotrof, yaitu yang termasuk hewan. Lalu berkembang menjadi klasifikasi tiga kingdom. Nah, di klasifikasi tiga kingdom ini masih sama dengan klasifikasi dua kingdom, tapi ditambah dengan organisme mikroskopis, yaitu platista. Lalu berkembang kembali menjadi klasifikasi empat kingdom, di mana ada Plantae, Animalia, Monera, dan Fungi. Nah, lalu berkembang menjadi sistem klasifikasi 5 kingdom, yaitu Plantae, Animalia, Monera, Fungi, dan Protozoa. Selanjutnya Bapak akan memperlihatkan video pembelajaran tentang klasifikasi 5 kingdom. Oleh karena itu, pada siswa-siswa, pada anak-anak Bapak untuk memperhatikan video yang Bapak tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe pun semangat pagi. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Nah, pada tahun 1969, seorang ilmuwan bernama Robert H. Whittaker mengemukakan sistem klasifikasi 5 kingdom. Dia mengkelompokkan makhluk hidup yang ada di dunia menjadi 5 kelompok besar, yaitu Monera, Protista, Fungi, Animalia, dan Plantae. Kelima kingdom tersebut diklasifikasikan berdasarkan karakteristik yang khas dari setiap organisme-organisme yang menyusunnya. Yang pertama, kingdom Monera. Monera merupakan makhluk hidup yang paling sederhana yang ada di dunia. Kelompok makhluk hidup ini hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, selnya tidak memiliki membran inti atau disebut dengan prokariotik. Kemudian, bersel tunggal atau bersel satu.
yang disebut dengan uniseluler. Berkembang biaknya dengan membelah diri. Contoh makhluk hidup kelompok Monera adalah bakteri dan alga biru. Bakteri terdapat di lingkungan kita. Ada yang bermanfaat bagi kehidupan manusia seperti bakteri Escherichia coli yang berperan membantu produksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan. Ada pula bakteri yang berbahaya bagi kehidupan manusia seperti Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TB. Beberapa contoh anggota Monera dari ganggang biru dapat dilihat pada gambar berikut. Kelompok yang kedua adalah Kingdom Protista. Perbedaan utama Kingdom Monera dan Kingdom Protista adalah terletak pada membran intinya. Kingdom Protista selnya sudah memiliki membran inti atau disebut dengan eukariotik. Sifat atau ciri lain Kingdom Protista sangat beragam. Ada yang bersel tunggal atau disebut dengan uniseluler, ada juga yang bersel banyak atau disebut dengan multiseluler. Ada yang mikroskopis atau hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop, ada juga yang makroskopis atau sudah dapat dilihat dengan mata telanjang. Ada yang sifatnya menyerupai hewan atau memakan hewan lain, ada juga yang menyerupai tumbuhan atau mampu berfotosintesis. Kingdom Protista yang menyerupai hewan disebut dengan protozoa. Kelompok protozoa diantaranya adalah Paramecium, Entamoeba-histolytica yang terdapat pada usus besar yang dapat mengakibatkan penyakit diare, dan Plasmodium malaria yang terdapat pada sel darah merah yang mengakibatkan penyakit malaria. Sedangkan Kingdom Protista yang menyerupai tumbuhan disebut dengan alga. Contohnya ada alga merah atau Eucoma spinacum, Gracilia sp, alga hijau atau Ulpa sp, dan alga coklat atau Fucus sp. Berikut adalah contoh Kingdom Protista yang terdapat pada air kolam berwarna hijau yang dilihat dari mikroskop cahaya. Kelompok yang ketiga adalah fungi atau jamur. Merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dari cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Jamur tidak berklorofil, berspora, dan tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Jamur hidupnya di tempat yang lembab, bersifat saprofit atau organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk, dan bersifat parasit atau organisme yang hidup dan menghisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa saling bersambungan membentuk miselium. Pada umumnya, jamur berkembang biak dengan spora yang dihasilkan oleh sporangium. Contoh makhluk hidup yang termasuk kelompok jamur adalah jamur roti, jamur rakitape, jamur pada tempe, jamur tiram putih, jamur merang, dan jamur kayu. Yang keempat, kelompok plantae merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki klorofil untuk proses fotosintesis, bersifat autotrof karena dapat menghasilkan makanan sendiri dari proses fotosintesis, memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa, merupakan organisme eukariotik multiseluler, dan dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Kelompok ini dibagi ke dalam beberapa divisi, yakni tumbuhan lumut atau Bryophyta, tumbuhan paku atau Pteridophyta, serta tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Berdasarkan morfologi atau susunan tubuh, tumbuhan dapat dibedakan lagi atas dua jenis kelompok besar, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh yang meliputi lumut dan tumbuhan berpembuluh yang meliputi paku-pakuan dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan yang tidak memiliki berkas pengangkut.
Kelompok tumbuhan ini belum dapat dibedakan dengan jelas antara akar, batang, dan daun. Contoh tumbuhan yang termasuk kelompok tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut memiliki struktur yang menyerupai akar yang disebut rizoid, berspora, dan berklorofil. Tumbuhan berpembuluh adalah tumbuhan yang memiliki berkas pengangkut dan sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tumbuhan berpembuluh disebut tumbuhan berkormus. Tumbuhan berkormus sendiri terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok Cormophyta berspora dan Cormophyta berbiji. Cormophyta berbiji mempunyai bunga dan biji. Cormophyta berspora tidak mempunyai bunga, misalnya tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati, tidak berbunga, dan tidak berbiji. Ciri lain dari tumbuhan paku adalah daun muda yang menggulung. Daun tumbuhan paku ada yang menghasilkan spora yang disebut dengan sporofil dan ada pula yang tidak menghasilkan spora, disebut tropofil. Tumbuhan berbiji atau spermatophyta dikelompokkan menjadi tumbuhan berbiji terbuka atau disebut dengan gymnosperma dan tumbuhan berbiji tertutup atau disebut juga angiosperma. Tumbuhan berbiji terbuka atau gymnosperma mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, berbiji telanjang karena bijinya tidak dibungkus oleh daun buah. Yang kedua, alat reproduksi berupa bangun seperti kerucut yang disebut strobilus. Ada dua jenis strobilus, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Yang ketiga, batang besar dan berkambium. Yang keempat, berakar tunggang dan serabut. Yang kelima, daun selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Contoh tumbuhan berbiji terbuka adalah juniper, cemara, damar, pinus, melinjo, dan pakis haji. Tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperma memiliki bakal biji atau bijinya terlindung oleh daun buah atau karpel. Daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan yang disebut bunga. Tumbuhan angiosperma ada dua, yaitu tumbuhan berkeping satu yang disebut dengan monokotil dan tumbuhan berkeping dua atau yang disebut dengan dikotil. Ciri-ciri tumbuhan monokotil adalah berkeping satu, berakar serabut, batang tidak berkambium, berkas pembuluh pengangkut tersebar, tulang daun sejajar atau melengkung, dan kelopak bunga pada umumnya berkelipatan 3. Tumbuhan dikotil memiliki ciri-ciri berkeping 2, berakar tunggang, batang berkambium, tulang daunnya menjari atau menyirip, berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran, dan kelopak bunga berkelipatan 4 atau 5. Yang kelima, kingdom Animalia atau hewan. Seperti halnya tumbuhan, hewan yang ada di permukaan bumi ini sangat beragam baik bentuknya maupun ukurannya. Ada hewan yang berukuran sangat kecil sampai hewan yang berukuran besar. Dunia hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan tidak bertulang belakang atau disebut dengan avertebrata dan hewan bertulang belakang atau yang disebut dengan vertebrata. Hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata dikelompokkan menjadi 8 kelompok, yaitu yang pertama porifera adalah hewan yang mempunyai pori-pori. Hewan ini tubuhnya seperti spons. Habitatnya di perairan. Warna tubuhnya bermacam-macam, seperti merah, kuning, dan hijau. Contoh hewan porifera adalah Spongilla, Euspongia, Potherion, dan Skipa.
Kelompok yang kedua adalah Colenterata atau hewan berongga. Kelompok hewan ini mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa. Pada permukaan tentakel terdapat sel beracun yang menyengat. Tubuhnya ada yang berbentuk polip yang menempel pada tempat hidupnya, dan ada yang berbentuk medusa yang bergerak aktif melayang-layang di air seperti payung. Ubur-ubur, bunga karang, obelia, hidra, dan anemon adalah contoh hewan Colenterata. Kelompok yang ketiga, 4, dan 5 adalah kelompok cacing atau vermes. Cacing merupakan hewan bertubuh lunak, tidak bercangkang, dan tubuhnya simetris bilateral. Berdasarkan bentuk tubuhnya, ada 3 kelompok cacing, yaitu cacing pipih atau Platyhelminthes, contohnya cacing hati dan cacing pita. Ada cacing giling atau Nemanhelminthes, tubuhnya bulat panjang dan tidak bersegmen, contohnya cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Kemudian ada cacing gelang atau Annelida, tubuhnya beruas-ruas seperti cincin, contohnya cacing tanah, lintah, dan pacet. Kelompok yang keenam adalah moluska. Moluska merupakan hewan bertubuh lunak, banyak lendir, dan terbungkus oleh mantel. Ada yang memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuh. Habitatnya di air dan di darat. Contoh hewan moluska adalah cumi-cumi, gurita, siput, kerang, tiram, dan remis. Kelompok yang ketujuh adalah antropoda atau hewan berbuku-buku. Hewan ini tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Tubuhnya terbungkus zat kitin yang keras, memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan. Memiliki mata faset atau mata majemuk terdiri atas beribu-ribu mata kecil berbentuk segi enam. Antropoda ada 4 kelas, yaitu insekta atau serangga, contohnya belalang, kumbang, dan lebah. Krustase atau udang-udangan, contohnya udang, kepiting, dan rajungan. Arachnoide atau laba-laba, contohnya laba-laba, kalajengking, kutu, dan caplak. Dan Myriapoda atau lipan, contohnya kelabang dan kaki seribu. Yang ke-8, Echinodermata adalah hewan yang tubuhnya diselimuti oleh duri. Ada lempengan zat kapur atau kitin yang keras. Tubuhnya simetri radial dengan 5 lengan. Pada tubuhnya terdapat sistem ambulakrar untuk alat gerak, bernapas, dan menangkap mangsa. Terdapat 5 kelas Echinodermata, yaitu Asteroide, contohnya bintang laut; Echinoide, contohnya landak laut dan bulu babi; Ophironoide, contohnya bintang ular; Crinoide, contohnya lilia laut; dan Holoturoide, contohnya teripang. Hewan vertebrata merupakan hewan yang sudah memiliki tulang belakang. Terdapat 5 kelas kelompok hewan vertebrata, yaitu kelas Pisces atau ikan, kelas amfibi atau hewan yang dapat hidup di 2 alam, kelas Reptilia atau hewan yang jalannya merangkak atau merayap, kelas Aves atau burung, dan kelas Mamalia, hewan-hewan yang menyusui. Ya, sekian pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Bapak harap kalian bisa mengingat dan mencerna pelajaran hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.